Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'da. Alhamdulillah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan ngaji aqidatul awal. Kita buka ngaji kita dengan kiriman dia Fatihah dari guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam azza dari jami'al bait. جميع أخواننا الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام والشهداء والصالحين والملائكة المقربين الشهداء والصالحين والملائكة شيخنا زين الدين عبد الله شيخ من الله شيخ oleh Syed Ahmad Al-Barzaki, oleh Syed Muhammad oleh Syed Muhammad Ihya Ulumuddin Allahumma fa'al bil midarani al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada pasal yang ke-7 tentang Nabi Muhammad SAW, bahwa di antara yang wajib diketahui oleh orang mukallaf adalah dia wajib mengetahui bahwa nabinya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan kita semua inilah umat terakhir, umatnya Nabi Muhammad SAW, maka sebagai orang Islam wajib tahu tentang Nabi Muhammad. Minimal itu minimal tahu tentang keluarga beliau, kemudian nasabnya beliau, lahir di mana, wafat di mana, hijrah kemana, istri-istrinya, kemudian peristiwa-peristiwa sekelumit yang terjadi pada diri beliau. Karena tidak diragukan lagi, jadi nas dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir dan menjadi Nabi yang paling mulia di antara sekian para Nabi para Rasul. Tidak hanya Nabi yang paling mulia, tetapi beliau justru makhluk yang paling mulia. Justru menjadi makhluk yang paling mulia. Akan melebihi malaikat, melebihi arsy, melebihi lauhul mahfuz, dan lain sebagainya. Karena beliau adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Dalam sebuah riwayat, dalam berjanji itu, wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bit taqaddumi wal awwaliyah. Aku bersalawat dan bersalam atas nur yang disifati dengan taqaddum wal awwaliyah. Taqaddum itu lebih dulu, dan awal beliau paling pertama, nur pertama yang diciptakan oleh Allah sebelum selainnya adalah nur Muhammad SAW. Maka tentulah beliau itu yang paling mulia. Maka di sini kemarin sudah jelaskan beberapa alasan mengapa Nabi Muhammad itu menjadi Nabi yang paling mulia. Yang pertama kemarin bahwa karena beliau diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Alam itu kan sebuah nama bagi selain Allah. Selain Allah maka namanya alam. Maka kalau Nabi Muhammad itu diutus untuk menjadi rahmat untuk seluruh alam, maka yang memberi atau rahmat itu lebih mulia daripada alam itu. Kan gitu logikanya. Yang pertama alasannya. Yang kedua firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Sedangkan nabi-nabi yang lain itu diutus hanya kepada kaum-kaum tertentu. Ini keistimewaan Nabi Muhammad juga. Keistimewaan. Nabi-nabi dulu diutus hanya untuk Bani Israel. Ada diutus untuk satu kampung sendiri saja. Tapi Nabi Muhammad seluruh manusia.
Padahal kita belum ketemu Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad ya menjadi nabi kita, menjadi panutan kita, menjadi penuntun kita. Kemudian yang ketiga, Allah mengambil janji kepada seluruh nabi rasul untuk kalau mereka jumpa dengan Nabi Muhammad, mereka akan iman kepada Nabi Muhammad dan akan menolong Nabi Muhammad. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Qala a'aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi ini diabadikan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah ambil janji kepada para nabi. Para nabi ini kan di alam roh tuh janji. Ketika aku kasih kitab kepada kamu, itu kemudian nanti ada rasul, summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. Ada utusanku yang nanti utusanku ini membenarkan apa yang kalian bawa. Jadi maksudnya sesuai, ajarannya sesuai. Tentu seluruh nabi rasul ajaran sesuai dalam hal yang pokok ya, dalam hal ketauhidan, ketuhanan kepada Allah. Ini mereka sesuai. Maksud di sini rasulun di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Janjinya apa? La tu'minun nabihi wa la tansuruna. Kalian akan iman kepada nabi itu dan akan tolong nabi. Kemudian ditegaskan lagi, a'aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Kalian ikrar enggak dan kalian ambil enggak janji ini? Kemudian nabi-nabi yang lain semua jawab, aqrarna, kami ikrar bahwa akan kalau datang rasul yang engkau maksud ya Allah, kami akan iman dan kami akan menolong. Kemudian fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Saksikan dan aku sendiri kata Allah menjadi saksi bersama kalian bahwa kalian akan iman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan terbukti ketika Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu Nabi jumpa dengan seluruh nabi, rohnya seluruh nabi dan rasul. Nah, kemudian Nabi dijadikan imam di dalam salat. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis sama'i wa antal imam. Taqaddamta lis-salah. Engkau maju untuk salat. Fa shalla kullu man fis sama'. Akhirnya semua ruh atau penduduk yang ada di langit semua salat. Wa antal imam. Engkau sebagai imam. Ini sebuah pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa nabi yang menjadi imam, menjadi pimpinan seluruh nabi rasul. Kemudian yang keempat, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa rafa'na laka dzikrak. Alasannya kenapa nabi paling mulia? Wa rafa'na laka dzikrak, aku angkat penyebutan engkau wahai Muhammad. Qila fihi, dikatakan maksudnya ayat ini li'annahu ta'ala, karena Allah Ta'ala qarana dzikra sayyidina Muhammad bidzikrihi, Allah membarengkan penyebutan Nabi Muhammad dengan penyebutan nama Allah. Fi kalimatai syahadah, di dalam dua kalimat syahadah. Wa fil adzan, di dalam adzan. Wa fit tasyahud, dan di dalam tasyahud. Walam yakun, dan tidak ada dzikru sairil anbiya, penyebutan seluruh nabi-nabi yang lain kadzalika seperti itu. Coba, Allah itu kan sebagai pencipta, sebagai Tuhan. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama, tidak ada yang setara dengan Allah. Tetapi dalam syahadat itu Allah barengkan, Allah sejajarkan nama Nabi Muhammad dengan nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan sekarang tidak akan diterima persaksian seorang atau maksud syahadatnya seorang nggak akan diterima sebelum dia melengkapi itu. Dia cuma asyhadu an la ilaha illallah saja, tidak menyebutkan Muhammad Rasulullah, maka syahadatnya nggak diterima, tidak sah. Jadi namanya itu sejajar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dua kalimat syahadat. Dalam azan begitu juga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dulu ketika Nabi
Nabi Adam ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Dalam sebuah riwayat, maka beliau di antara doanya, ya Allah, dengan nama Muhammad, ampuni aku dan terima taubatku. Akhirnya dengan demikian, kan lama Nabi Adam nangis lama. Tidak serta-merta diterima taubat. Kemudian selepas itu Nabi Adam pada akhirnya beliau menyebutkan, ya Allah, dengan nama Muhammad, ampuni aku dan terima taubatku. Maka kemudian Allah menerima taubat Nabi Adam. Terus tanya kepada Nabi Adam, kamu kok tahu nama Muhammad dari mana? Orangnya belum ada. Maka Nabi Adam menjawab, ya Allah, ketika aku masuki surga, maka aku lihat di dinding-dinding, di pintu-pintu surga itu tertulis asyhadu an la ilaha illallah, atau nama Allah, nama engkau, dan nama Muhammad. Ini nama siapa kok bisa sejajar dengan nama engkau? Tentu orang ini orang yang mulia. Tentu orang ini orang yang engkau cintai. Tentu ini orang yang spesial, yang istimewa di sisi engkau. Maka aku gunakan nama itu, nama yang engkau muliakan, untuk sebagai wasilah supaya engkau terima taubat. Coba itu di surga, di mana-mana, gitu, di masjid juga begitu. Allah Muhammad. Rafa'na laka dzikrak, penyebutan Nabi Muhammad itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tafsirnya adalah nama Nabi Muhammad itu disejajarkan dengan nama Allah. Kemudian yang kelima, sebabnya apa? Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia taat kepada Allah. Surah An-Nisa ayat 80. Qaranallahu, Allah membarengi ta'atahu, taatnya kepada Allah, bi ta'atihi, dengan taat kepada Rasul. Jadi Allah membarengkan, pokoknya gimana sih kriteria orang taat kepada Allah? Asal kamu taat kepada Rasul dan Nabi Muhammad, maka kamu berarti taat kepada Allah. Udah gitu saja. Jadi begitu agungnya Nabi Muhammad, sehingga Allah kasih tanda orang itu taat kepada Allah kalau dia taat kepada Rasul. Kemudian yang keenam, dalilnya lagi, qauluhu ta'ala, wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh. Surah At-Taubah ayat 62. Allah dan Rasulnya, Allah dan Nabi Muhammad maksudnya, karena Rasul di sini bentuknya tunggal. Allah dan Rasulnya ahaqqu ayyurduh, lebih berhak untuk dibuat ridho, untuk dibuat puas, senang. Kemudian di situ penjelasannya, qaranallahu ridha'ahu bi ridha'ihi. Allah membarengi ridhonya Allah dengan ridhonya Nabi. Sama mirip-mirip seperti ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah di dalam ridhonya orang tua. Allah membarengi ridhonya Allah dengan ridhonya orang tua. Kalau asalkan orang tua ridho, tentu ini dalam catatan dalam hal yang diridhai Allah pula ya. Tidak mungkin orang tua ridho misalkan, tapi anaknya di dalam kemaksiatan, nah, itu tidak masuk. Karena ada hadis juga, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak dikatakan ketaat kepada makhluk kalau itu di dalam bermaksiat kepada Allah, kepada Khaliq. Jadi misalkan orang tua nyuruh supaya ninggalkan sholat misalkan. Oh, ini perintah orang tua, taat saya ini. Maka itu nggak dikatakan taat karena maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Itu nggak dikatakan taat itu tetap maksiat. Yang dikatakan taat kepada makhluk atau kepada orang tua atau siapapun itu, kalau perintahnya itu sesuai dengan ridho Allah. Nah, di sini juga begitu, Allah menggantungkan atau membarengi ridhonya Allah dengan ridhonya Rasul. Asalkan Rasul ridho dengan kamu, dengan perbuatan-perbuatan kita semua, maka Allah juga ridho.
Allahu Akbar. Nah sekarang gimana kita ngeridokan Rasul? Kita membuat Rasul ridho, bagaimana Rasul nggak ketemu dengan kita? Dalam sebuah hadis, Nabi beliau sabdakan, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku di antara kalian, kata Nabi, baik untuk kalian. Kemudian matiku nanti juga baik untuk kalian. Maka sahabat heran, ya Rasulullah, kalau engkau hidup di antara kami itu baik untuk kami mengerti maksudnya seperti apa. Tetapi kalau engkau wafat, kemudian itu baik untuk kami, itu bagaimana? Sisi baiknya itu di mana? Maka Nabi jawab kurang lebihnya, maknanya, kalau aku hidup, maka aku bisa memberi arahan-arahan kepada kalian. Jadi nanti kalau ada permasalahan-permasalahan apapun, ya itu tinggal tanya Nabi, gimana nih keputusannya, gimana nih penjelasannya seperti apa, aku bisa jelaskan kepada kalian. Kemudian nanti ketika aku wafat, kata Nabi, aku wafat, maka Allah firmankan kepada aku, Allah udah kasih tahu kepada aku, uridat alaihi a'malu ummati. Seluruh amal umatku itu ditampakkan kepada aku. Fama wajadtu minhum khairan hamidullah. Kalau aku jumpai amal umatku itu baik, maka aku puji Allah, aku senang. Wa ma wajadtu minhum syarran istaghfartu lahum. Dan kalau aku jumpai amal umatku itu buruk, maka aku istighfar, aku mohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Jadi ini bentuk sayangnya Nabi. Nabi sudah dikubur, sudah wafat, tetapi masih ngontrol amalan umatnya. Bukan cuma ngontrol, kalau baik di Allah puji Allah, kalau buruk dimintakan ampun kepada Allah. Berarti kan kalau baik Nabi senang, kalau buruk Nabi susah, dia begitu. Maka dia walaupun Nabi sudah wafat, tetap kita masih punya kesempatan membuat Rasul ridho, yang mana sambungannya kalau Rasul sudah ridho, Allah pun juga ridho. Masya Allah. Kemudian yang ketujuh, firman Allah Ta'ala, qauluhu Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Wahai orang-orang beriman, istajibu, ijabahilah atau penuhilah, lillahi untuk Allah, walir rasul dan untuk Rasul. Surah Al-Anfal ayat 24. Qaranallahu, Allah membarengi ijabatahu, mengijabahi panggilan Allah atau seruan Allah, diijabatihi dengan memenuhi panggilan Rasul. Jadi kalau Allah dan Rasulnya menyeru, maka segera dipenuhi. Begitu juga sama tadi. Allah membarengi ridhonya, membarengi ijabahnya, membarengi taatnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedelapan, dinuhu, agamanya Nabi Muhammad, afdalul adyan, adalah agama yang terbaik, agama Islam. Fayalzamu maka memastikan ayyakuna sallallahu alaihi wasallam, adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya, adalah nabi yang paling utama. Kemudian yang kesembilan, ummatuhu afdalul umam. Umat beliau, umat Nabi Muhammad adalah umat yang termulia, umat yang paling utama. Limutaba'atiha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika umat ini ikut dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Surah Ali Imran ayat 110. Allah nyatakan, kalian umat Nabi Muhammad. Tentu ini sebenarnya khusus untuk para sahabatnya umat ini, tapi yang menyeluruh, siapa yang mengikuti para sahabat juga masuk. Kalian umat terbaik yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Jadi umat Nabi Muhammad juga dinyatakan sebagai umat terbaik, maka berarti nabinya nabi terbaik. Yang ke-10, annahu sallallahu alaihi wasallam khatamur rasul, nabi adalah penutup rasul. Fajibu, maka wajib memastikan ayyakuna, adanya nabi, afdala, adalah lebih utama daripada yang lain. Karena penutup tuh biasanya yang paling utama. Sebagaimana kalau sholat Jumat, sholat Aid, itu sunnahnya itu datang awal.
Sholat Jumat datangnya lebih awal, sholat Id begitu juga, kecuali imam. Nah, kalau imam sunnahnya datang terakhir. Sudah mau dikerjakan, sudah sholat mau didirikan, baru imam datang. Itu sunnahnya begitu. Karena yang paling utama itu datang terakhir. Nah, begitu Nabi Muhammad SAW gitu. Paling utama sebagai penutup, nah itu yang terakhir. 11 banyak ini, ada 11 qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Aku adalah sayyid atau pimpinannya anak Adam pada hari kiamat, wala fakhr, dan bukan atas kesombongan aku mengatakan demikian. Memang nyatanya itu. Nah, jadi Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyid. Sayyid itu di antara maknanya adalah pimpinan. Pimpinan anak Adam pada hari kiamat. Anak Adam kan berarti seluruh manusia. Termasuk nabi-nabi semua. Nabi-nabi yang lain semua itu anak Adam, manusia juga. Maka pimpinannya adalah Nabi itu pada hari kiamat. Wala fakhr, dan aku mengatakan demikian bukan karena atas dasar sombong. Memang nyatanya demikian. Wa bi yadi liwa'ul hamdi wala fakhr, dan di tanganku ada bendera pujian, bendera hamd. Dan ini juga aku mengatakan demikian bukan atas dasar sombong. Wa ma min nabiyyin yawma idzin Adam faman siwahu illa tahta liwali. Dan pada hari itu, pada hari kiamat, tidak ada nabi satu orang pun, nabi baik Nabi Adam dan yang lainnya, kecuali tahta liwai, kecuali berada di bawah naungan bendera aku. Semua nabi-nabi, bahkan seluruh manusia, semua berada di bawah benderaku. Wa ana awwalu syafi'in wa musyaffa'in wala fakhr, dan aku adalah pertama kali orang yang memberikan syafaat dan pertama kali yang syafaatnya diterima. Wala fakhr, dan aku mengatakan demikian tidak atas dasar sombong, memang demikian kenyataannya. Syafaat itu ada yang dikasih jatah syafaat oleh Allah. Nabi-nabi, Nabi Muhammad tentunya yang pertama. Kemudian nanti nabi-nabi yang lain juga punya jatah syafaat kepada umat. Kemudian orang-orang soleh, orang-orang alim, itu juga dapat jatah syafaat bagi mereka. Tapi yang pertama kali yang bisa memberikan syafaat itu pembelaan. Memberikan syafaat dan syafaatnya diterima oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, yang ke-12, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, ana qaidul mursalin wala fakhr. Aku adalah penuntun seluruh rasul dan tidak ada kesombongan atas diriku. Wa ana khatamun nabiyyin wala fakhr, dan aku adalah penutup para nabi dan tidak ada kesombongan. Wa ana awwalu syafi'in wa musyaffa'in wala fakhr, dan aku adalah pertama kali yang memberikan syafaat dan pertama kali yang syafaatnya diterima. Wa qauluhu wala fakhr, sabda Nabi wala fakhr, keterangannya ini, ay la fakhra a'zamu min hadza. Di antara keterangannya, tidak ada kebanggaan yang lebih besar daripada ini. Ini kebanggaan terbesar. Atau maksudnya la aqulu dzalika fakhran bal tahaddusan bin ni'mati. Aku tidak mengatakan yang tadi itu sebagai atas dasar kesombongan atau bangga-banggaan, bal tahaddusan bin ni'mati, tapi hanya menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada aku. Jadi menceritakan nikmat itu diantaranya termasuk salah satu perintah Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhanmu maka ceritakan. Kalau kita dapat nikmat, ceritakan kepada orang. Tapi ini tipis-tipis ya, antara cerita nikmat dengan kesombongan itu tipis-tipis. Kadang-kadang kebablasan, akhirnya cerita mengaku-aku. Maka masalah syukur, di antara tanda syukur begitu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Di antara nikmat-nikmat Tuhanmu, maka ceritakan kepada orang. Ya, jangan saya dapat nikmat iman, saya dapat nikmat Islam, dapat nikmat taufik untuk bisa jalan ke masjid, taufik bisa duduk ngaji dan seterusnya. Ini nikmat Allah. Maka kita cerita kepada orang lain. Nah, nikmat itu bukan hanya sekedar materi, sehat juga nikmat.
Umur itu juga nikmat. Ya, Nabi tidak mengatakan demikian karena bangga-banggaan ataupun sombong, tetapi tahaddusan bin nikmah, menceritakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada beliau. Wallahu a'lam. Ini beberapa alasan, beberapa dalil tentang kenapa Nabi Muhammad sebagai nabi yang termulia. Karena di mana di bait yang kita baca kemarin, khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila. Nabi kita Nabi Muhammad qad ursila, sungguh telah diutus, lil alamin, untuk seluruh alam, rahmatan sebagai rahmat, wa fuddila, dan beliau diutamakan di atas seluruh alam. Lalu apa alasannya? Mana dalilnya bahwa Nabi Muhammad adalah paling mulia di antara seluruh alam? Nah, tadi itu ada beberapa, di antara ada 12 alasan, 12 dalil bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang termulia. Dan itulah nabi kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan syafaat Nabi Muhammad kepada kita semua. Ada yang bertanya? Allah. Okay. Bukan, kalau yang dimaksud syahadat di sini, kalau syahadat di zaman-zaman, jadi syariat untuk agama di Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu beda-beda. Terkait syahadat itu Allah alam, waktu zaman sebelum Nabi Muhammad sudah ada atau belum, maksudnya persaksiannya itu dengan Nabi Muhammad atau enggak, itu Allah alam, saya belum tahu secara jelas. Tetapi di antara tadi itu dalil bahwa Nabi Muhammad itu penyebutan yang dimuliakan adalah di surga itu memang sudah ada penyebutan Nabi Muhammad, namanya sejajar dengan Allah. Nah, kemudian karena ketika Nabi Muhammad sekarang ini menjadi nabi kita umat akhir zaman, maka syahadat itu disyaratkan tadi harus ada dibarengi Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kalau misalkan zaman sekarang atau agama Islam ini syaratnya dia sebagai masuk dalam agama Islam asalkan syahadat, pokoknya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kalau sebelum Nabi Muhammad itu syarat untuk masuk ke dalam agama itu apakah syahadat atau bukan? Nah, itu belum tentu, belum tentu. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Ini nggih. Ada lagi? Tapi yang jelas Nabi Muhammad ini sudah diceritakan di kitab-kitab Nabi sebelum Al-Quran. Cerita tentang Nabi Muhammad, munculnya Nabi terakhir, itu sudah diceritakan. Tetapi terkait syahadatnya apakah sama syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu saya belum tahu secara pasti. Ada lagi yang bertanya? Baik, kita akhiri, kita cukupkan insyaallah. Mudah-mudahan Allah fahamkan kita. Allah berikan taufik untuk istiqomah di dalam taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.